Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Selasa 2 Agustus 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, saat liburan di Magelang, Omah Sebumi bisa menjadi pilihan akomodasi yang tepat. Omah Sebumi ini merupakan penginapan yang menawarkan nuansa khas pedesaan Tribuners. Di sekeliling tempat ini, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan persawahan dan Gunung Sumbing Tribuners. Uniknya lagi, Omah Sebumi didesain layaknya rumah di desa berupa rumah limasan. Dan untuk mengetahui suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Sinta dari Tribun Travel. Silakan rekan Sinta. Iya, terima kasih Ariska. Teman-teman Tribuners, jika berencana staycation di Magelang, Omah Sebumi bisa menjadi pilihan. Nah, Omah Sebumi ini sendiri sebenarnya baru diresmikan pada Mei 2002 lalu, namun sudah mulai dibangun pada Agustus 2021. Omah Sebumi ini mengusung konsep eco farm stay, di mana lokasinya dikelilingi persawahan dan juga Omah Sebumi ini memiliki kebun dan juga lahan sawah begitu. Tamu-tamu yang menginap di Omah Sebumi akan bisa dimanjakan dengan pemandangan sawah dan juga Gunung Sumbing. Selain itu juga bisa melakukan berbagai aktivitas menarik seperti berkebun atau bahkan ketika panen padi telah tiba, tamu bisa ikut panen di padi di sawah seperti itu. Ada juga aktivitas berupa trekking dan bersepeda. Uniknya Omah Sebumi ini dibangun menyerupai rumah di desa, menyerupai rumah limasan. Di Omah Sebumi ini terdapat dua tipe bangunan, yaitu rumah tipe limasan dan juga tipe bungalow. Untuk tipe limasan didesain dengan kayu yang dikelilingi juga dengan persawahan. Di dalamnya terdapat fasilitas berupa kamar mandi yang semi terbuka atau semi outdoor. Kemudian untuk kamar tipe bungalow, fasilitas kamarnya hampir sama dengan kamar limasan, hanya saja kamar mandinya tidak dilengkapi dengan kamar mandi outdoor seperti itu. Kedua kamar baik limasan maupun bungalow itu sama-sama dilengkapi dengan tempat tidur tipe king size, ada juga kamar mandi dalam, serta fasilitas membuat teh dan kopi, ada juga air mineral yang telah disediakan oleh Omah Limasan. Omah Sebumi maksud saya. Selain itu, Omah Sebumi juga telah menyediakan fasilitas berupa handuk dan juga peralatan mandi. Nah, ini untuk lokasinya, Omah Sebumi itu berlokasi di Dusun Kanci, Salam Kanci, Kecamatan Badongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jaraknya sekitar 8 km dari pusat kota Magelang atau dapat ditempuh sekitar 15-20 menit perjalanan. Begitu, Ariska. Baik, rekan Sinta dari Tribun Travel, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, selanjutnya kami punya rekomendasi wisata untuk Anda di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Namanya Ramang-Ramang, Tribuners. Tepatnya tempat wisata ini berada di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Maros. Daya tarik Ramang-Ramang ini berupa gugusan kars yang membentang seluas 43.700 hektar. Saat berada di sini, Anda bisa menikmati keindahan kars dengan menyusuri Sungai Pute menggunakan perahu. Dan untuk mengetahui keindahan wisata ini, rekan kami Nurul Hidayah dari Tribun Timur akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Nurul. Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk mengunjungi salah satu lokasi wisata andalan yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Namanya Ramang-Ramang. Ramang-Ramang ini terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah, untuk daya tariknya sendiri seperti disebutkan tadi adalah gugusan kars yang sangat luas Tribuners yang mencapai 43.700 hektar. Nah, untuk menikmati gugusan kars ini, Tribuners harus menyewa perahu terlebih dahulu untuk lebih maksimalnya Tribuners seperti itu ya. Nah, untuk penyewaan perahu ini harganya dari 250 hingga 300.000 rupiah tergantung jumlah orangnya Tribuners.
Nah, bisa saya ceritakan sedikit. Yang pertama, ketika kita memasuki area Ramang-Ramang ini, kita akan disambut oleh hutan batu kars, dan ini biasanya merupakan lokasi tempat prewedding yang sangat banyak sekali digunakan oleh masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan. Kemudian setelah kita masuk di dermaga, kita akan menyewa perahu dan menyusuri Sungai Putih hingga di Kampung Berua. Di Kampung Berua ini ada lagi spot-spot foto menarik. Untuk umumnya saja itu ada bentang sawah yang sangat indah sekali, Tribuners, dan beberapa spot-spot foto menarik. Kemudian ada juga yang namanya Gua Kingkong, Gua Berlian, dan juga Padang Amarung. Dan setelah itu kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke dermaga, dan nantinya akan ada Gua Kunang-Kunang yang juga bisa ditelusuri, Tribuners. Nah, Tribuners, perlu diketahui bahwa Ramang-Ramang ini merupakan bagian dari kawasan Geopark Maros Pangkep yang sebelumnya telah dilakukan penilaian oleh tim asesor dari tim dari Geopark UNESCO, Tribuners, dan beberapa kali juga sudah masuk dalam nominasi desa wisata oleh Kemenparekraf. Tak hanya itu, Tribuners, ini merupakan kawasan kars terbesar kedua di dunia setelah yang ada di Cina. Jadi memang untuk di Kabupaten Maros sendiri, Ramang-Ramang ini sangat terkenal karena yang seperti saya katakan tadi adalah gugusan karsnya yang sangat luas, dan juga tak hanya itu, ada beberapa kafe-kafe unik lainnya yang bisa kita jumpai saat berada di Ramang-Ramang ini, seperti rumah kedua yang di rumah kedua ini memanfaatkan limbah plastik dari wisatawan nakal, kemudian dimanfaatkan kembali, kemudian dijadikan hiasan di kafe tersebut. Kemudian ada juga yang namanya Kafe Puncak, di mana ketika kita berada di Kafe Puncak ini, kita bisa melihat kawasan Sungai Putih dari atas, dan itu tentunya sangat indah sekali, Tribuners. Dan yang terakhir adalah ada yang namanya Eco Lodge. Eco Lodge ini berada di area dalam Sungai Putih, dan itu kalau misalnya pengunjung tentunya sangat indah sekali berada di sana dengan pemandangan yang Sungai Putih yang sangat luar biasa, dan juga gugusan kars yang sangat luas membentang di Ramang-Ramang ini, Tribuners. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Nurul Hidayah dari Tribun Timur. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan salah satu wisatawan yang bernama Lila. Berikut liputannya untuk Anda. Sini buat liburan? Iya. Iya, kita tinggal sebenarnya di Abu Dhabi. Adik saya tinggal di Makassar. Tahu dari mana Ramang-Ramang? Dari adik? Iya, adik saya. Jadi rekomendasiin sama Adiknya sudah pernah ke sini sebelumnya? Tinggal di Makassar. Oh, tinggal di Makassar ya. Dia sudah kali-kali. Ini mau mencoba naik perahu ya? Iya. pertama kalinya? Iya. Menurutnya apa sih yang unik dari Ramang-Ramang ini, Kak? Ininya ya, alamnya terus kayak gitu. Saya sih belum pernah ke sini. Ya, tapi saya suka melihat pemandangannya, alamnya indah. Atas nama siapa, Mbak? Lila. Lila ya. Berapa orang, Mbak? Ini saya, anak saya. Tribuners, Bogor dikenal dengan kawasan yang memiliki segudang wisata alam, dan satu di antaranya ada Curug Ciherang, Tribuners. Sama seperti wisata alam pada umumnya, curug ini memiliki keindahan berupa pemandangan perbukitan hijau dan pohon yang lebat. Namun selain itu, tempat wisata yang satu ini memiliki kolam renang yang dialiri langsung oleh air terjun Ciherang Bogor. Lantas bagaimana suasana berlibur di sana akan disampaikan oleh rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Silakan rekan Yolanda. Ya baik Ariska dan Tribuners, memang tak perlu khawatir bagi para masyarakat yang khususnya tinggal di ibu kota, Kabupaten Bogor banyak menyediakan pemandangan yang begitu membuat masyarakat bisa melepas penat di sana. Salah satunya yakni Curug Ciherang. Nah, Curug Ciherang ini berada di ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, sehingga membuat udara di kawasan wisata ini terasa sejuk dan menenangkan. Serta air terjun setinggi 30 meter yang dihiasi rindangnya pepohonan sekitar dan area kehijauan akibat lumut yang menempel di bebatuan menjadi daya tarik tersendiri. Pada lokasi tersebut, pengunjung dapat berenang atau bermain sambil menikmati kesegaran air pegunungan yang bersih, jernih, dan juga menyejukkan. Bagi Tribuners yang ingin liburan akhir pekan ke Curug Ciherang, wajib membayar harga tiket masuk terlebih dahulu.
pengunjung hanya merogoh kocek sebesar 40.000 per orang dan sudah bisa menikmati semua wahana seperti menikmati air terjun, kolam renang, rumah pohon, dan sebagainya. Lalu untuk biaya parkir motor dikenakan biaya 5.000 dan untuk mobil dikenakan parkir 25.000. Dan belum lama ini juga mewawancari salah satu pengunjung, yakni Vika dan Seren. Vika dan Seren ini berasal dari Depok. Ia mengaku bahwa pertama kali datang ke Curug Ciherang. Mereka berwisata untuk melepaskan penat dari rutinitasnya sehari-hari. Namun mereka juga berharap ke depannya semakin ditingkatkan fasilitas dan jalur menuju tempat wisata ini semakin baik lagi. Menurut pantauan saya di lokasi, juga tempat wisata ini memang semakin siang semakin ramai dikunjungi. Tak hanya muda-mudi saja yang menikmati suasana alam ini, nampak beberapa keluarga juga ikut serta, seperti membawa anak laki-laki yang kemarin saya lihat berusia 5 tahun dan berusia 3 tahun. Ia begitu menikmati kesejukan alam di Curug Ciherang ini. Selain itu, selain melepaskan penat, mereka juga berwisata ke Curug Ciherang lantaran pemandangannya yang lebih bagus dibandingkan dengan curug di tempat lain. Dan nampak di setiap sudut papan pemberitahuan kepada pengunjung, khususnya bagi orang tua yang membawa anak-anak untuk selalu berhati-hati saat berwisata ke air terjun, lantaran bebatuan di air terjun yang licin dan juga derasnya aliran air. Selain itu, pengelola juga memberikan himbauan agar pengunjung tak mendekati sungai atau curug pada saat cuaca buruk ataupun hujan. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Dan Tribuners, rekan Yolanda juga sempat melakukan wawancara dengan pengunjung yang bernama Vika dan Sharon. Berikut liputannya untuk Anda. Kita dari Depok. Dari Depok. Naik apa, Kak? Naik motor. Naik motor. Perjalanan berapa lama tadi ke sini? 2 jam lebih ya. 2 jam setengah. 2 jam setengah. Ke sini berdua aja? Iya. Berdua aja. Nah, Kak, kenapa sih pilih Curug Ciherang di sini gitu? Apakah ini baru pertama kali, terus tahunya dari sosmed atau seperti apa? Sebelumnya ini emang kita pertama kali sih ya. Pertama kali. Ciherang. Karena ada 2 pilihan tadi di antara Curug lagi. Cuman kita lebih tertarik itu Ciherang ini. Ciherang ini ya. Karena dapat rekomendasi juga dari temen. Dari temen. Oh, berarti tahunya dari temen nih. Ya. Kak, ini kan lagi libur kerja juga. Berarti lagi healing juga nih liburan ke sini. Kak, sekarang kalau lihat air terjun kan semakin banyak dan fasilitasnya juga semakin bagus lagi. Ke depan harapannya apa, Kak? Ataukah jalannya mungkin tadi kan lewat kurang begitu bagus? Ya. Harapannya apa, Kak? Ya. Apa jalannya? Harapannya apa sih ya? Jalanannya mungkin ya, karena banyak banget jalanannya berlubang-lubang gitu. Bahaya juga, Kak. Bahaya. Iya. Jadi takutnya bikin pengunjung nanti. Iya. Apalagi kalau udah rame ya. Iya. Apalagi kalau untuk pulangnya sore ya. Iya benar, malam. Ya, karena kan kurang pencahayaan. Iya, penerangannya kurang ya, ngeri ya. Karena kan jurang-jurang sebenarnya. Kita beralih ke Kota Tidore, Kepulauan Provinsi Maluku Utara, Tribuners. Di sana ada Benteng Tore. Benteng ini merupakan salah satu benteng peninggalan Portugis yang kini dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Lantas bagaimana sejarah dan detail Benteng Tore akan disampaikan oleh rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Silakan rekan Faisal. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Tribuners. Di Maluku Utara atau tepatnya di Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki situs-situs bersejarah peninggalan bangsa Belanda, terutama berupa benteng. Nah, salah satu benteng yang menjadi salah satu benteng peninggalan bangsa Portugis yang saat ini dijadikan sebagai tempat wisata yaitu Benteng Tore. Benteng Tore ini terletak di Kelurahan Suasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Nah, Benteng Tore ini dilihat dari letak atau posisi benteng ini cukup unik karena benteng ini terletak di atas bukit bebatuan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang datang di sini. Nah, Benteng Tore juga apabila kita ingin sampai ke lokasi tersebut, sebelumnya kita harus menaiki
puluhan bahkan ratusan anak tangga untuk mencapai ke puncak benteng tersebut. Nah, jadi benteng Tor ini dari sejarahnya merupakan benteng peninggalan Portugis ya, sahabat Tribuners. Nah, dari peninggalan Portugis hingga pada tahun 1920, nah benteng ini kemudian ditemukan agak puing-puingnya sehingga pada beberapa tahun terakhir kemarin itu sudah dibuat pembugaran sehingga bentuk ataupun puing-puing bentengnya itu diperbaiki sehingga masih bisa melihat ataupun masih bisa menikmati benteng-benteng yang ada di Kota Dora Kepulauan, salah satunya benteng Tore ini. Untuk memasuki benteng Tore ini kita akan terlebih dahulu membayar tiket atau karcis masuk sebesar Rp10.000. Itu pun karena kita membawa motor maka kita harus membayar Rp10.000 untuk tempat parkirnya. Nah, tempat ini dijadikan sebagai salah satu tempat favorit atau tempat wisata pada saat akhir pekan, dan juga dijadikan sebagai tempat-tempat santai pada saat sore hari karena pemandangan yang kita lihat dari atas benteng ini itu cukup indah karena bentengnya berada di atas puncak Bukit Bebatuan yang menghadap langsung ke laut. Nah, dari atas benteng ini kita bisa melihat luasnya Laut Halmahera dan gugusan Pulau Halmahera, Tribuners. Dari arah timur benteng ini kita juga melihat secara keseluruhan Kelurahan Suasio, dan juga kita melihat suasana Kedaton Kesultanan Tidore dari kejauhan, Tribuners. Nah, demikian dari Kota Dora Kepulauan saya melaporkan. Ariska. Baik, terima kasih rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, rekan Faisal juga sempat berbincang dengan pengunjung yang bernama Zulfikar. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, paling-paling nanti weekend baru ke sini. Weekend ke sini. Gimana Bang menurut pendapat soal pemandangan benteng di sini? Ya, baguslah. Cuman di bagian-bagian ini kan harus lebih di rehab lagi, ditingkatkan lagi itu. Cuman alaminya harus perlu dijaga. Perlu ya. Iya. Kesannya gimana Bang kalau di sini? Ya, seru. Cuman naik tangganya tadi yang pos. Oke. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan cover hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, di Kota Batam terdapat tempat wisata menarik yang dikenal dengan nama Lembah Pelangi. Tempat wisata ini dibangun di suatu dataran rendah, area Bukit Danyas, Tanjung Pinggir Kota Batam, Tribuners. Lembah Pelangi dibangun dengan menggabungkan konsep wisata alam dengan berbagai karya seni instalasi beraneka warna. Selain keindahan karya seni, Lembah Pelangi juga menawarkan pemandian
dari mata air alami. Dan untuk mengetahui detail tempat wisata Lembah Pelangi, kita sudah terhubung dengan rekan Hening Sekar Utami dari Tribun Batam. Silahkan rekan Hening. Baik, terima kasih rekan Ariska, melaporkan dari Kota Batam. Tribuners, di kawasan Kecamatan Sekupang Kota Batam ada tempat wisata unik yang menggabungkan konsep wisata alam dengan instalasi buatan yang diberi nama Lembah Pelangi. Nah, uniknya tempat wisata ini didirikan di area lembah atau dataran rendah, tepatnya di kawasan Bukit Danga Sekupang. Nah, meski berada di area lembah yang dikelilingi pepohonan yang lebat, Lembah Pelangi ini sudah dikelola dan ditata dengan bersih dan rapi sejak 4 tahun yang lalu. Nah, pengelola tempat wisata telah membangun spot-spot foto yang instagramable di berbagai sudut kawasan wisata ini. Contohnya seperti spot foto yang dinamai Villa Ranting, yaitu sebuah bangunan rumah kecil yang berbentuk segitiga dan terbuat dari ranting-ranting pohon. Kemudian ada juga rumah segitiga, yaitu gapura berbentuk segitiga dengan undakan tangga yang dicat berwarna-warni, dan juga masih banyak spot foto lainnya yang menarik. Nah, di sini pengunjung juga bisa melihat-lihat serta memberi makan aneka ternak yang dipelihara di sini, seperti kelinci, domba, ayam kalkun, ayam kate, dan masih banyak lagi. Nah, dengan hanya membayar tiket masuk 10.000 saja per orang, pengunjung bisa berjalan-jalan, menikmati pemandangan atau berpiknik. Nah, pengunjung juga bisa berenang di tempat pemandian yang disediakan di Lembah Pelangi ini, karena airnya sangat segar dan dingin menurut keterangan dari beberapa pengunjung yang sudah berenang di sana. Nah, airnya ini bersumber langsung dari mata air alami. Nah, di dekat kolam pemandian tersebut juga ada tempat pemancingan di mana pengunjung bisa memancing sepuasnya dengan hanya membayar 50.000 per orang. Dengan tarif segitu, pengunjung juga bisa membawa pulang ikan-ikan hasil tangkapan yang mana jenisnya beragam seperti ikan nila, mujair, lele, dan patin. Nah, selain itu, Lembah Pelangi juga menyediakan berbagai wahana menarik yang bisa dinikmati. Contohnya Flying Fox yang tarifnya cuma seharga 10.000 per orang. Kemudian Tribuners juga bisa menaiki sampan dengan membayar tarif 20.000 per orang, serta mendirikan kemah atau camping dengan tarif 50.000 per orang. Nah, meskipun banyak spot foto dan tempat nongkrong menarik, pihak pengelola mengakui pengunjung di Lembah Pelangi ini selama ini didominasi oleh rombongan keluarga dan rombongan anak sekolah. Nah, biasanya di hari raya besar, pengunjung yang datang bisa mencapai 1.000 orang atau lebih. Nah, sejak didirikan 4 tahun lalu hingga saat ini, tempat wisata Lembah Pelangi ini terus berbenah dan melakukan renovasi di berbagai sudut. Dan Lembah Pelangi juga akan merampungkan instalasi terbarunya, yaitu air terjun buatan. Nah, demikian laporan dari saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Hening Sekar Utami dari Tribun Batam, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. UMKM Maju Sejahtera di pesisir barat Lampung berhasil meraih omset hingga puluhan juta. Siapa sangka omset itu berawal dari limbah plastik yang diolah menjadi produk ekonomi, seperti Kuralin Bag atau tas nyaman, Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Saidal Arif dari Tribun Lampung. Silakan rekan Saidal. Baik, rekan Rizka, terima kasih. Jadi dapat kami laporkan sejumlah ibu-ibu di Pekon Walur ataupun Desa Walur di Kecamatan Kurui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat mengolah limbah plastik menjadi sebuah menjadi tas yang sangat unik ya. Meskipun terbuat dari limbah plastik, ternyata tas tersebut mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Terbukti tas tersebut juga produksinya sampai saat ini sudah didistribusikan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Menurut pemilik ataupun owner dari UMKM Maju Sejahtera ini, Ricky Rabiko, usahanya tersebut dimulai pada tahun 2018 yang lalu. Jadi usahanya ini dimulai dari saudaranya yang bernama Ibu Plastik. Kemudian karena melihat keunikan yang ada yang dibuat, kemudian dia berpikiran untuk mengembangkan produk menjadi sebuah produk ya. Jadi sebuah produk, dan ternyata memang berkembang. Dan dia juga mengakui bahwasan saat ini UMKM Maju Sejahtera ini
menjadi salah satu produk unggulan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Jadi untuk harga yang ditawarkan dari masing-masing tas ini berkisar 20.000 sampai 100.000 rupiah. Kemudian untuk untuk sampai ke mancanegara untuk distribusi produknya ini sampai saat ini sudah didistribusikan juga ke mancanegara, yaitu ke Perancis dan juga sampai Jepang ya. Kemudian ia juga mengakui bahwasannya pada saat pembuatan mulai usahanya ini memang sangat kesulitan karena memang bahan bakunya ini diambil dari Pulau Jawa, dan dia juga sangat berterima kasih pada pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang memang terus mensupport UMKM yang ada di ujung Lampung ini untuk terus berkembang. Jadi tas-tas unik ini juga memang sempat juga diikutkan pameran pada saat di Krui Pro, kemudian di saat Krui Fair, kemudian di Lampung Fair ya waktu itu kata dia. Jadi mungkin sekian rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Saidal Arif dari Tribun Lampung. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Ricky Ramiko, pemilik produksi tas Kuralindeng. Berikut liputannya untuk Anda. Oh iya Pak. Ya. Untuk bahan-bahannya ini dari mana aja Pak? Kita masih beli dari Pulau Jawa untuk bahan baku karena ketersediaan kita belum ada untuk produksi bahan baku. Ini dari Pulau Jawa semua ya? Ya. Kemudian untuk proses, kok bisa Pak? Bisa kepikiran membuat tas dari plastik, ini bahan dasar plastik, sehingga menghasilkan produk-produk yang memang berkualitas. Jadi kalau untuk produk tas sendiri memang diawali oleh beliau oleh Bu Yulasti buat tasnya, lalu kita kembangkan menjadi berbagai macam produk. Yang dulu dari awal satu macam produk, sekarang ya sudah bermacam-macam dengan kita lihat ya model-model yang ada yang terkini ya, kita modifikasi seperti itu. Jadi awal mulanya usaha ini dimulai tahun berapa? Kalau awal mulanya itu 2018 ya, kita udah mulai kita buat kelompok. 2018 kita buat kelompok, kemudian untuk legalitas itu secara NIB-nya kita 2020 ya. Jadi untuk produk-produk yang kita hasilkan ini Pak, ini tadi kan ada 16 macam ya? Iya. Jadi bisa disebutkan Pak produknya? Produknya, yang 16 itulah ada tas laptop, ada. Tribuner, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk berwisata ke kolam renang Citra Garden Waterpark. Kolam renang ini berada di dalam kompleks perumahan mewah bernama Citra Garden Tribuners. Tepatnya berada di Jalan Citra Garden, Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Dan untuk mengetahui keseruan berwisata di sana, rekan kami Agustina Suryati dari Tribun Lampung akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Kami dari Kota Bandar Lampung melaporkan bahwasanya Citra Garden Waterpark ini bisa jadi rekomendasi wisata untuk keluarga apabila sedang ingin berlibur dengan menikmati wahana air yang ada di wisata kolam renang. Jadi untuk kolam renang Citra Garden Waterpark ini memang merupakan kolam renang yang sudah lama dikenal oleh masyarakat, terlebihnya Kota Bandar Lampung, karena sejak tahun 2007 kolam renang Citra Garden Waterpark ini sudah ada. Namun untuk sejauh ini kolam renang Citra Garden ini sempat rehat sejenak di kala pandemi selama kurang lebih 2 tahun. Dan pada saat ini, tepatnya pada bulan Mei lalu, Citra Garden ini mulai dibuka kembali untuk masyarakat. Jadi apabila masyarakat yang sudah lama berlangganan untuk berwisata di kolam renang Citra Garden ini, diharapkan bisa mengetahui informasi ini menurut
sang manajer operasional yakni Aris. Untuk fasilitas apa saja yang ada di Citra Garden Waterpark ini, jadi pengunjung bisa menikmati wahana-wahana air yang seru di sana. Jadi Citra Garden memiliki ciri khas berupa patung gurita berwarna ungu yang letaknya ada di dekat dengan ember tumpah besar. Jadi wahana-wahana yang ada di Citra Garden ini cukup banyak, terutama dalam hal air mancur serta slide atau perosotan yang cukup tinggi. Jadi kolam renang Citra Garden Waterpark ini memiliki kurang lebih 8-9 perosotan atau slide, yang dimana 2 diantaranya memiliki ketinggian sekira 15 meter. Jadi biasanya pengunjung menikmati wahana slide tersebut dengan menggunakan ban agar lebih seru ketika meluncur dari atas ke bawah. Slide tersebut terlihat berbentuk berkelok-kelok hingga pada akhirnya pengunjung bisa membenamkan atau menyeburkan diri ke dalam kolam. Pengunjung juga bisa menikmati berbagai jenis air mancur yang ada di sana. Jadi untuk air mancur di Citra Garden Waterpark ini memiliki bentuk yang beragam. Jadi seperti ada bentuk kura-kura, lalu ada air mancur di sekitaran terowongan jembatan serta terowongan ikan paus. Kemudian Tribuners juga bisa menemukan miniatur kapal layar berbentuk besar. Jadi Tribuners bisa berfoto di sana dan bermain air di kapal tersebut. Jadi kapal tersebut juga dipancurkan dengan air-air yang memancar dari berbagai sudut. Kemudian keseruan masih berlanjut ketika pengunjung menaiki sebuah wahana lainnya, seperti ada wahana outbound di sekitaran air mancur tersebut. Jadi di sana ada jembatan tali. Jadi pengunjung atau anak-anak itu bisa bermain di sana. Dan di dekat situ juga ada ember tumpah berukuran besar. Pengunjung bisa bermain di sekitar situ dengan kolam renang yang berkedalaman kurang lebih 40 cm untuk anak-anak. Tribuners juga bisa menikmati kolam renang untuk dewasa dengan kedalaman sekira 120 cm, maaf. Jadi Tribuners selain itu bisa bersantai juga di sekitar kolam renang. Di situ ada fasilitas seperti tempat duduk payung kurang lebih berjumlah 20, lalu di sana juga ada kantin yang menjual berbagai jenis minuman dan juga makanan, serta Tribuners atau wisatawan bisa juga menjajal fasilitas lain, seperti di sana juga ada musola, lalu ada tempat sewa ban dan juga toilet, serta ada pula sewa loker. Jadi Tribuners bisa menaruh barang di loker dalam keadaan terkunci, lalu Tribuners bisa bermain dengan nyaman. Jadi untuk tiket masuknya untuk bisa berwisata di dalam kolam renang Citra Garden Waterpark tersebut, Tribuners hanya cukup merogoh kocek mulai dari Rp35.000 untuk hari Kamis dan juga Jumat. Sementara untuk akhir pekan, yakni Sabtu, Minggu, serta hari libur, tiket masuk dikenai tarif sekira Rp45.000. Dan kemudian apabila Tribuners ingin membeli paket untuk selama setahun, Tribuners juga bisa membeli buku vouchernya. Di sana dihargai kurang lebih 100.000, bisa dapat
sekira 20 tiket atau lebih begitu. Jadi Tribuners bisa mengunjungi kolam renang Citra Garden ini di dalam perumahan Citra Garden, tepatnya di Jalan Citra Garden di Kelurahan Olok Gading di Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Jaraknya dari Tanjung Karang Pusat itu sekira kurang lebih 5 km saja. Baik, sekian Ariska. Baik, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Saat butuh booster imun, saatnya susu segar Greenfields. Dikemas secara otomatis dan higienis kurang dari 48 jam, sehingga kadar protein tetap terjaga. Greenfields, booster susu, booster imunmu tiap hari. Serta dari Dirjen yang menangani bantuan. Kita tugaskan malam itu juga langsung dan dilanjut besok paginya. Tapi sebetulnya saat itu sudah mulai ada titik terang hasilnya. Cuman kita belum berani menginformasikan kejadian yang terjadi di Depok itu seperti apa. Nah, yang perlu kami sampaikan adalah yang pertama, tadi saya juga mendengar dari Pak Menko, karena memang kasus itu terjadi sebelum saya, jadi saya harus mereview pekerjaan tahun yang saya belum tahu. Nah, Pak Menko cerita bahwa saat itu memang saat pembagian ini nanti mungkin detailnya yang kita lakukan dari Kementerian Sosial, Pak Inspektur yang jelaskan, tapi overview-nya adalah tadi saya ketemu dengan Pak Menko menyampaikan saat itu bahwa karena saat itu pengiriman bantuan beras itu dilakukan oleh Bulog ya Pak? Dilakukan oleh Bulog. Nah kemudian di perjalanan itu pengirim bantuan itu barangnya itu kehujanan. Barangnya kehujanan sehingga saat itu diputuskan menurut Pak Menko diputuskan untuk diganti beras itu. Mereka harus mengganti. Karena meskipun kita tidak tahu kualitas beras itu seperti apa, tapi dia sudah kehujanan. Gitu perjanjiannya katanya, kata beliaunya. Nah, sehingga kemudian digantilah beras itu. Beras itu diganti. Memang saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, jangankan sebanyak itu, di kami yang selama saya Pak tadi sampaikan diganti karena di saat itu dikoordinasikan untuk mereka mengganti karena kan kehujanan di pada saat pengiriman itu diputuskan untuk diganti seperti itu kira-kira. Nah detail yang kita lakukan dan katanya sudah ada keterangan bahwa memang diganti oleh penerima jasa transporternya beras itu, bantuan itu. Nah, yang kedua mungkin Pak Inspektur bisa
menjelaskan secara detail yang sudah kita lakukan. Jadi saya tugaskan untuk tim kami dari Inspektur Kementerian Sosial bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, kemudian Bareskrim dan Dinas Sosial Depok, kemudian TKSK, pendamping sosial kami, pendamping PKH dan sebagainya untuk mengecek sebetulnya ini bantuan apa begitu. Karena saat itu kan masih simpang siur. Nah, silakan Pak. Silakan Pak Inspektur. Terima kasih Bu Menteri, izin Bu Menteri, Pak Don, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan media yang kami banggakan, izin Bu Menteri. Jadi sesuai dengan pemberitaan yang dimuat di media ya, dan saya mendapat media ini tentunya dari pimpinan waktu itu melalui anggota Komisi 8 DPR RI diteruskan kepada Bu Menteri, dan kami langsung mendapatkan arahan dari pimpinan dari Bu Menteri untuk melakukan penelusuran terkait kondisi di lapangan. Jadi tim kami pada tanggal 1 Agustus kemarin Senin sudah melakukan penelusuran, tim inspektur kami dan 2 orang auditor ya melakukan penelusuran ke lapangan. Pertama kami melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Depok. Yang kedua kami koordinasi juga dengan teman-teman di TKSK, Korda yang ada di lapangan. Dan memang hasil penelusuran di lapangan terjadi apa yang digambarkan di media. Mohon izin Bu Menteri, baru saya sampai dari Depok. Habis dari lapangan juga di lokasi penimbunan rekan-rekan media. Jadi kondisi yang tadi saya datangi itu kondisinya bau sekali, bau telur busuk dan segala macam. Jadi kalau dilihat dari kondisi yang ada, ini sebenarnya bukan bantuan beras saja, tapi ada tepung, ada telur. Baru baru sampai ini di sini. Nah, tadi kami akhirnya mencocokkan terkait dengan bantuan beras itu sendiri. Jadi bantuan pertama karung beras, memang ada 20 kilo, ada 5 kilogram. Seingat kami pada saat bantuan itu diluncurkan untuk beras 20 kg, itu ada tulisan bantuan Presiden melalui Kemensos. Maaf, betul saya masih punya dokumentasinya, izin Bu Menteri. Ini tahun berapa? Tahun 2020 Bu Menteri. Ini tahun 2020, bulan waktu itu waktu pas penyaluran kami melakukan monitoring evaluasi. Jadi waktu itu juga kami sudah melakukan evaluasi monitoring. Ini rekan-rekan semua. Ya, ini auditor saya, belum auditor saya. Itu tertera ada stiker bantuan Presiden melalui Kementerian Sosial. Nah, ini yang kami coba tandai di lapangan. Nah, tadi pada saat kami di lapangan juga ada foto juga, kami tidak menemukan itu. Jadi diduga. Nah, ini yang sudah kami lakukan dari kemarin sampai tadi pagi, dan tadi juga sudah dipanggil pihak Bulog, izin Bu Menteri. Pihak Bulog juga sudah menjelaskan bahwa memang untuk bantuan beras ini pihak Bulog melakukan kerjasama untuk pengiriman dengan SSI, Store Saing Indonesia, dan ternyata SSI itu sendiri melakukan kerjasama dengan pihak JNE. Nah, ini yang sedang kami melakukan penelusuran kembali. Tapi untuk jenis bantuan itu sendiri sebenarnya kalau lihat dari kondisi yang ada dari yang kami lakukan pada saat evaluasi dulu, ini kita sudah berlabel ada bantuan Presiden melalui Kementerian Sosial. Tadi tidak ditemukan. Nah, itu yang tadi tidak ditemukan. Tidak ditemukan Bu, karena saya kan ke lapangan.